banyak telepon dari perwira-perwira, baik dari perwira TNI yang aktif maupun yang sudah pensiun, kemudian dari perwira polisi, termasuk dari tokoh-tokoh senior Ormas, demikian juga daripada ketua organisasi kami Pradi, dari senior-senior di Pradi, semuanya mereka mengirimkan dukungan dan mendoakan supaya perkara ini dalam saya komandoi atau saya ketuai supaya berjalan sesuai yang diharapkan oleh undang-undang maupun yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Selain itu banyak juga LBH yang ingin bergabung juga untuk mengawal kasus ini, dan kami ucapkan terima kasih untuk itu. Prinsipnya kita berterima kasih dan siap juga menerima segala bentuk dukungan yang diperlukan untuk pengungkapan kasus ini, karena sesuai janji saya kemarin bahwa walaupun saya sudah berkomitmen mengungkap kasus ini, bahkan membiayai segala sesuatunya demi persatuan dan kesatuan bangsa Republik Indonesia, khususnya untuk memperbaiki institusi kepolisian, karena institusi kepolisian ini harus benar, dia harus punya otoritas, punya wibawa dan punya marwah, supaya dia berhasil sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang kepolisian. Oleh karena itu, apapun yang bisa diberikan oleh setiap warga negara Indonesia, baik dalam maupun luar negeri, itu sangat berguna untuk mengungkap kasus ini. Apakah itu doa yang bisa diberikan sangat berguna, apakah itu sumbangan material maupun imaterial. Terkait dengan percakapan-percakapan yang tadi, saya juga tetap memantau, tetapi saya katakan pertama bahwa ini bukanlah tembak-menembak, tetapi adalah pembunuhan terencana. Adapun alasan saya membuatkan di surat kuasa pembunuhan terencana sebagaimana dimaksud oleh pasal 340 KUH pidana adalah karena banyaknya luka senjata tajam atau sajam di berbagai tubuh daripada almarhum. Salah satu yang paling telak itu adalah luka yang terdapat di dalam kepala di bagian belakang. Jadi ada kemungkinan bahwa pelaku ini merobek kepala atau menikam kepala almarhum ada dari bagian belakang. Terbukti ada robekan kurang lebih 1 jengkal dan dijahit oleh diduga dokter dan begitu. Kemudian adanya luka robekan di bibir dan di hidung, dan di hidung itu ada sekitar 23 jahitan saya tengok. Kemudian ada di bawah mata, ada di pundak, ada luka memar diduga akibat benturan kanan kiri perutnya dan dada, kemudian sehingga ke kaki ada luka tusukan, termasuk juga di tangan dan hingga di jari manis dan jari kelingkingan begitu. Jadi mustahil orang yang waras sudah menembak dengan rilisnya perwira tinggi Mabes Polri sudah berhasil ditembak 4 kali dari 5 kali tembakan dan menghasilkan 7 lubang, tetapi mayatnya masih dianiaya atau disiksa. Jadi kalau ada orang menyiksa mayat, maka menurut saya itu kejiwaannya perlu diperiksa, apakah orang ini dalam keadaan sadar melakukannya atau tidak. Yang kedua, apakah si penyiksa mayat ini sedang dalam keadaan sakau atau menggunakan obat-obat terlarang atau tidak, ataukah orang ini harus diperiksa juga oleh dokter psikiater apakah dia psikopat apa bukan, begitu. Kalau dia ada orang menyiksa mayat. Tetapi yang saya tahu, biarpun dia psikopat, penyiksa itu menikmati korbannya itu disiksa adalah ketika masih hidup. Jadi oleh karena itu, berdasarkan komentar-komentar yang saya pantau di berbagai media cetak elektronik, saya percaya bahwa sebelum ditembak ini lebih dulu disiksa. Terbukti dari banyaknya bekas-bekas luka tajam dan sebagainya, barulah kemudian endingnya ditembak. Seolah-olah ini diskenariokan adalah bahwa terjadi tembak-menembak di antara ajudan. Ini
adalah hal yang tidak mungkin ada terjadi tembak-menembak di antara ajudan. Kenapa? Seandainya itu hanya peristiwa biasa di antara ajudan di rumah petinggi tadi Propam Polri, maka biarkan saja mengalir, tidak perlu merekayasa tempat kejadian perkara, tidak perlu melucuti bukti atau barang bukti seperti dekoder CCTV, tidak perlu menyembunyikan 2-3 hari peristiwa kematian ini padahal peristiwa besar karena di rumah petinggi kepolisian, pejabat utama Polri. Kemudian tidak perlu mengusir satpam atau saksi-saksi tetangga yang berada di situ untuk menanyakan ada peristiwa apa di sana, dan tidak perlu menyembunyikan ini dari pemerintah setempat, dalam hal ini dari ketua RT yang juga pensiunan petinggi Polri, kan begitu. Jadi oleh karena itu, karena ada upaya-upaya penyembunyian atau penghilangan barang bukti dari orang-orang ini, maka menurut saya ini kejahatan. Menyembunyikan barang bukti dan atau menghilangkan barang bukti itu satu kejahatan. Kemudian bahwa dengan adanya peretasan, yaitu meretas semua handphone daripada keluarga almarhum, itu juga kejahatan. Atas dasar apa, atau izin siapa, atau izin ketua pengadilan mana mereka meretas atau memblokir daripada handphone klien saya, keluarga maupun anak-anaknya. Ini kan kejahatan, kejahatan telekomunikasi. Kemudian kenapa saya semakin yakin bahwa ini pembunuhan terencana adalah dengan hilangnya 4 nomor atau 4 handphone daripada almarhum Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Di mana sekarang handphone itu, siapa yang menguasai, dan ada kepentingan apa mereka harus membuka isinya? Apakah membuka isi handphone ini dan menguasai handphone ini ada izin daripada Ketua Polda Negeri Selatan, atau apakah ada surat perintah untuk itu? Semua itu harus kita pertanyakan, karena perolehan barang bukti itu harus berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Maka apabila diberikan dengan cara-cara yang di luar dari itu, atau di luar cara-cara manajemen penyidikan sesuai Perkap Polri, maka itu cara-cara yang ilegal, maka mereka siapapun itu akan saya tuntut secara hukum, akan saya laporkan secara pidana, dan akan saya gugat perbuatan melawan hukum bersama teman-teman kita. Siapapun dia, tidak peduli. Nah, jadi saya minta supaya mereka segera mengembalikan handphone itu seperti keadaan semula dan menyerahkannya secara resmi kepada keluarga. Karena siapapun Anda, saya peringatkan sekali lagi, ini tanah air Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan rusak Indonesia ini hanya karena perbuatan-perbuatan 1-2 orang. Saya peringatkan sekali lagi, siapapun Anda, akan kami buru atau akan saya buru. Kami tidak peduli siapa Anda pelaku-pelaku kejahatan ini. Kami tidak sudi dan tidak rela Indonesia ini rusak dan hancur karena perbuatan 1-2 orang. Oleh karena itu saya peringatkan, siapapun Anda yang telah menguasai handphone daripada almarhum atau yang sudah membuka atau meretas isinya, supaya segera sadar dan bertobat sebelum kami melakukan tindakan hukum, karena kami pasti buru saudara dimanapun saudara berada.